Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Pada kajian Buya hari Ahad pagi kemarin, Buya menyebutkan bahwa ada pendapat Ba'diyah Isya bukan muakkad, sedangkan Qobliyah Asar muakkad. Bolehkah kami minta dalil atau hadisnya Buya? Karena yang saya ketahui serta di buku wirid Buya ditulis bahwa Qobliyah Asar itu ghairu muakkad. Mohon jawabannya Buya agar saya istiqomah Qobliyah Asar. Amin, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan Anda untuk beristiqomah dalam kebaikan. Kalau kemarin berarti dalam kajian At-Targhib At-Tarhib tentang hadis-hadis yang kebetulan kalau tidak salah pekan terakhir adalah hadis tentang amalan-amalan sholat sunnah. Kalau tidak salah itu hadis yang pertama tentang yang melazimi sholat 12 rakaat Allah akan bangunkan rumah di surga. 12 rakaat. Nah, 12 rakaat kan dirinci. Nah, dirinci kalau tidak salah kemarin itu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, seperti itu rinciannya. Kemudian dalam riwayat Muslim, riwayat lain kalau tidak salah dibunyikan, dibuat bunyi, dipindah. Yang isya tidak ada, diganti dengan Qobliyah Asar. Nah, adapun yang disampaikan bahwasanya Qobliyah Asar bukan muakkadah, betul di dalam fikih kita mazhab Imam Syafi'i itu memang sholat sunnah yang sangat dikukuhkan hanya 10 sebelum duhur dan setelah duhur. Kemudian setelah itu setelah maghrib, setelah isya, kemudian sebelum subuh, itu saja. Selebihnya adalah bukan dikukuhkan. Akan tapi madhab lain berbunyi, madhab lain ada yang beda, ada yang menambah lebih dari itu. Jadi betul yang penanya itu betul bahwasanya sholat asar bukan sunat yang dikukuhkan di dalam fikih madhab kita Imam Syafi'i. Hanya kemarin kita sebut ada riwayat dari Nabi dalam riwayat Muslim mengatakan bahwasanya di antara 12 sholat yang disebutkan Nabi itu adalah 2 sebelum asar, gantinya riwayat yang mengatakan setelah isya. Atas dasar riwayat itulah maka dianggap itu sunnah yang dikukuhkan. Kalau Anda membaca fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, betul Anda. Kemudian kami himbau kemarin, ya, ngambil pendapat 2 a'immah paling indah jika menjadikan kita beramal. Yang repot adalah saya ikut pendapat yang mengatakan Qobliyah Asar bukan dikukuhkan, kemudian dia tidak sholat. Sama pendapat yang mengatakan setelah isya bukan dikukuhkan, isyanya juga nggak sholat isya, ba'da isya. Akhirnya jadi enggak. Tapi yang satu lagi cerdas, sudahlah saya ikut pendapat yang mengatakan dikukuhkan semuanya, biar sholat semuanya. Akhirnya sebelum asar sholat, karena ini menurut imam sebagian imam dikukuhkan. Setelah isya, iya juga, makanya dia yang beruntung. Maka Anda agar istiqomah, Anda anggap itu sesuatu yang penting, bahkan dikukuhkan sah. Hanya betul kalau Anda kembalikan pada dalam pembahasan fikih madhab kita Imam Syafi'i, sholat Qobliyah Asar bukan dikukuhkan, tapi sholat yang disebut oleh Nabi SAW, sholat yang istimewa setelah isya, dan termasuk itu adalah disebutkan dalam hadis yang khusus 12 rakaat. 12 rakaat. Adapun 10 rakaat yang dikukuhkan tentu ada sandaran-sandaran hadis yang kebetulan sekali dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yaitu jumhur ulama mazhab Syafi'i mengatakan yang dikukuhkan itu ada 5. Dan itu sesuai dengan mazhab Imam Hambali, berbeda dengan mazhab Imam Malik dan juga mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi mazhab Syafi'i betul. Jadi Anda tidak salah, cuman urusan asyar ada hadis khusus tentang asar, lakukanlah agar Anda mendapatkan keutamaan sholat Qobliyah Asar, ya, insyaallah. Sunnah itu penting, kaidah sunnah. Kalau orang dulu, orang yang dekat kepada Allah itu sunnah, biarpun tidak dikukuhkan dia pegangi, karena itu sunnah Nabi SAW. Sunnah, ayo pegangi. Cuman hari ini kalau sudah sunnah orang mengatakan kan cuman sunnah, loh beda. Kalau dulu ini sunnah, sekarang kan cuman sunnah, lain repot kita ini. Kerinduan yang kepada Nabi jadi kurang, kan cuman sunnah. Loh kok kan orang ini sunnah Nabi, ayo kita jalankan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.